Selamat pagi saudara, selama 30 menit ke depan kami sajikan berbagai informasi dari sejumlah daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Bersama saya Rahma Piliang, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara, 2 unit rumah bertingkat di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran, warga berupaya memadamkan api. Butuh waktu 1 jam bagi petugas pemadam untuk dapat memadamkan api. Akibat kejadian ini, korban rugi 800 juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Bahwasanya ada rumah yang terbakar. Untuk armada kita luncurkan ke 6 armada. Untuk tindakan lebih kurang kita 1 jam. Untuk rumah kita yang terbakar itu 2 unit rumah. Sebuah angkot terbakar saat melintas di Jalan Raya Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini sempat membuat panik para pengendara yang melintas. Api dengan cepat membakar seluruh badan angkot rute Kapuk Cengkareng ini di ruas Jalan Raya Kapuk, Jakarta Barat pada Rabu malam. Warga menyebut api tiba-tiba keluar dari bagian mesin sesaat angkot menepi. Tidak ada korban dalam insiden ini, sementara pengemudi angkot diduga melarikan diri lantaran panik sesaat kendaraannya terbakar. Lagi pas mau datang diem langsung ada dan udah di mana itu langsung parkir langsung ada apa. Oh, ini cepat dia kebakar, padamnya cepat di iya, sama warga langsung buru-buru aja itu langsung di ini. Supirnya mana abang? Ya supirnya mungkin panik lah, mungkin ada tapi kan paniknya tahu kemana itu. Hujan dengan intensitas lebat yang melanda kota Manado, Sulawesi Utara sejak Rabu sore hingga malam berdampak pada ratusan rumah di Kelurahan Moko terendam banjir. Selain hujan deras, banjir terjadi lantaran meluapnya aliran sungai Tondano. Beberapa wilayah yang terendam banjir yaitu di Kecamatan Tikala, Wenang, Singkil, Tuminting, dan Sario. Di Kelurahan Komo, Kecamatan Tikala misalnya, ketinggian air sudah mencapai 1 meter. Peristiwa ini membuat warga mengungsi sementara waktu hingga air surut. Setengah 6 sore, semua maghrib lah begitu. Dia langsung naik begitu cepat? Pelan-pelan dia naik, karena di Manado kan hujannya terlalu dan itu tadi. Ada hujan ada, no, cuma tidak terlalu bagaimana. Kalau di Tondano itu kalau ada hujan keras tetap dia meluap tuh sungai yang ada di sini. Sementara itu di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, warga Kecamatan Bolaang mulai membersihkan material yang terbawa banjir. Warga berharap instansi terkait bisa membantu membersihkan rumah warga dari material yang terbawa banjir. Sebelumnya, hujan deras mengguyur Kecamatan Bolaang yang menyebabkan ratusan rumah di 4 desa terendam banjir. 30-an tahun selagi kita mulai masuk di sini dan belum ada kejadian begini yang banjir seperti ini. Oh, ini pertama kali, Pak? Pertama kali yang paling besar ini. Kong air, Pak, mulai surut kira-kira jam berapa, Pak? Kalau air mulai surut itu sekitar jam-jam 4 lewat itu. Karena bagian ketinggian airnya kan cepat surut tuh. Saudara, bersamaan datangnya Hari Raya Idul Adha, 16 ekor domba disalurkan dompet duafa kepada warga penyintas banjir di Desa Riseh Tengah. Sebagian warga Desa Riseh Tengah, Aceh Utara, hingga saat ini masih tinggal di tenda bantuan. Tahun lalu, banjir bandang telah menyapu 86% wilayah desa, serta menghancurkan sebagian besar fasilitas umum. Bencana tersebut mengakibatkan 150 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.
Untuk bertahan hidup, sebagian warga kini menempati tenda dan hunian sementara di area kawasan hutan. Sebagai bentuk kepedulian, tim Dompet Duafa menjadikan desa ini sebagai salah satu lokasi penyaluran hewan kurban sebanyak 16 ekor domba. Kini telah diserahkan kepada warga setempat untuk disembelih. Menariknya, demi memastikan seluruh warga dapat merasakan berkah kurban, setiap 1 ekor domba akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 10 kepala keluarga. Yang pertama kita potong 1 orang, habis itu kita bagikan sesuai dengan keadaan di sini. Karena keadaan di sini sekarang lagi darurat dan keadaan di sini kami tidak punya rumah, jadi langsung kita bagikan per kakak. Jadi 10 kakak 1 ekor domba. Jadi yang kita bagikan untuk warga langsung mereka kerja sendiri biar cepat. Karena kalau misalnya banyak-banyak domba, ya memang harus kita kerjakan demikian. Karena mereka kepingin bekerja sendiri. Ya, karena dimanfaatkan sendiri, jadi dikerja sendiri. Dan itu udah kebiasaan kami di sini, adat kami di sini. Di lokasi penyembelihan, sebagian warga memilih langsung membagikan daging tersebut agar segera diterima oleh setiap kepala keluarga. Saudara, ada yang unik di Desa Risih Tengoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ini karena masih darurat, lokasinya masih jauh-jauh, jadi daging kurban dibagikan per ekor untuk 10 kepala keluarga, ya Pak ya. Dan ini ada di sini ada 15 domba yang dipotong dan dibagikan ke 150 kepala keluarga, berarti Pak ya? Total. Silakan Pak, saya bantu. Siap, lancar ya. Dari Desa Risih Tengoh, Kabupaten Aceh Utara, Ibnu Sakdan melaporkan. Saudara, guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan, Pemkot Manado luncurkan program digitalisasi. Ulasan selengkapnya bersama Wakil Wali Kota Manado usai jeda berikut ini. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Sulawesi Utara menghadirkan berbagai inovasi guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Inovasi ini diantaranya melalui program digitalisasi hingga pembukaan mal pelayanan publik. Sejak tahun 2019, Pemkot Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai melakukan inovasi pelayanan, diantaranya pemanfaatan digitalisasi hingga pembukaan mal pelayanan publik. Inovasi ini dihadirkan untuk memperlancar penerbitan dokumen kependudukan yang sebelumnya kerap dikeluhkan warga karena dianggap lambat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Kontu bilang, optimalisasi layanan bukan hanya sebatas sistem digital dan penambahan ruang kantor, melainkan ada juga penambahan jam kerja. Ia berharap inovasi yang dilakukan bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Karena hanya terkonsentrasi di kantor Dinas Dukcapil yang ada di Tikala ini, seputaran kantor wali kota, sehingga terjadi penumpukan.
Dan itu tadi yang membuat kami untuk harus melakukan inovasi. Dalam hal ini kami membuka kantor lagi, membuka pelayanan yang sama yang ada di kantor Dinas Dukcapil Tekala, di kantor atau di mall pelayanan publik yang ada di Boulevard. Perbaikan layanan yang telah dikerjakan selama 8 tahun terakhir ini mendapat sambutan positif dari warga. Mereka menilai pelayanan publik semakin ringkas dan efisien, sehingga sangat membantu warga yang mengurus dokumen kependudukan. KTP ada hilang, terus mau bikin KTP yang baru. Jadi cuma bawa surat keterangan, terus langsung diprosesi. Cuma sekitar 10 menit sudah selesai. Cuman surat keterangan hilang dari kepolisian. Enggak, cepat ambil nomor, tunggu sedikit baru saya. Ada minta banyak dokumen atau? Enggak, cuma minta kakak. DP proses artinya cepat kah? Ya, cepat. Selain itu, Disduk Capil juga memiliki program jemput bola yang menyasar masyarakat khusus seperti penghuni panti asuhan, disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa. Inovasi-inovasi ini bahkan telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional dalam kategori pelayanan publik terbaik. Sungli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berbagai inovasi pelayanan publik dihadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, mulai dari digitalisasi hingga mall pelayanan publik. Seberapa besar dampak program ini dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang. Selamat pagi Pak Richard. Untuk saat ini di Kota Manado ini sendiri untuk pengurusan... Selamat pagi. Baik, Baik Bapak, saat ini berapa rata-rata waktu penyelesaian dokumen KTP, KK, dan juga akte kelahiran dan akte kematian di Kota Manado ini, Pak? Bu Rahma, kalau dia lengkap dengan dia datang di kantor Capil itu, diperkirakan sekitar 10 menit bisa langsung mendapatkan hasil surat-surat kependudukan yang mereka perlukan. Baik, berarti ini sudah mulai didigitalisasi semua ya Pak ya untuk pengurusan terkait dengan surat-surat kependudukan yang ada di Disduk Capil Kota Manado ini Pak? Ya, kita sudah melaksanakan digitalisasi ya, baik secara langsung dan juga kita menggunakan aplikasi ya, di aplikasi Manado Hub yang melayani juga pencetakan seperti kartu identitas anak, seperti KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga yang baru ya jika ada perubahan. Jadi melalui aplikasi itu bisa masyarakat bisa mengakses layanan-layanan tersebut melalui aplikasi tersebut. Baik, apa indikator pelayanan optimal versi Pemkot Manado Pak tahun 2026 ini dan apa target yang belum tercapai Pak? Ya, kalau indikator maksimal kita adalah waktu pelayanan yang semakin cepat dan penjangkauan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, misalnya kaum disabilitas, ya, kemudian misalnya kartu identitas anak untuk para anak-anak yatim, kemudian juga ODGJ, ya, karena ODGJ itu perlu kita untuk bantuan ketika ada keperluan untuk pelayanan BPJS, termasuk juga orang-orang sakit, ya. Ini yang sudah tidak bisa beraktivitas. Ini yang kita memberikan layanan pelayanan publik, surat-surat kependudukan kepada mereka. Nah itu termasuk juga karena Kota Manado ada wilayah kepulauan. Jadi penjangkauan ke wilayah kepulauan juga itu menjadi indikator kita dalam pelayanan publik ini. Baik, terkait dengan yang tadi juga ODGJ begitu ya Pak ya, dan juga yang jauh begitu. Ya. Dan bagaimana dengan warga lansia dan juga yang belum melek teknologi gini Pak? Ya, termasuk itu juga yang meskipun kita melaksanakan ini kepada kaum lansia juga sekalian karena ada program dari Disduk Capil yaitu PDKT. Itu yang penjangkauan, jadi langsung ya
ke tempat tinggal yang bersangkutan. Misalnya lansia dan ODGJ itu yang kita layani langsung ke rumah mereka. Ya. Kemudian tadi juga yang kita harapkan bisa mengatasi kendala-kendala. Memang dalam penggunaan aplikasi ini, ya tentu kita membutuhkan literasi digital yang sosialisasinya harus kuat kepada masyarakat supaya ketika mereka menggunakan aplikasi ini tidak ada kendala lagi. Tapi ya begitulah, meskipun kita di perkotaan, tapi tetap kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat untuk menjangkau ini. Misalnya untuk menggunakan aplikasi ini ketika mereka belum bisa menggunakan gawai-gawai ini, kita bisa arahkan ke kantor kelurahan. Ya, kemudian juga ada ketua-ketua lingkungan kita, ya, semacam RT atau RW yang memang mempunyai tugas bila masyarakat terkendala dengan menggunakan aplikasi ini, mereka yang bisa melayani masyarakat melalui gawai-gawai mereka yang mempunyai aplikasi Manado Hub ini. Jadi bantuan kita ke masyarakat termasuk asistensi seperti itu oleh perangkat pemerintahan kita, itu yang kita lakukan mengatasi kendala-kendala di mana masyarakat belum bisa atau kesulitan menggunakan aplikasi. Baik, ada aplikasi yang membantu masyarakat dan juga ada program jemput bola begitu Pak, ya Pak. Dan Ya, untuk benar, pembuatan Bu Rahma. Ya. digitalisasi dokumen begitu ya Pak ya. Apakah sudah 100% untuk dokumen ini bisa diurus secara online? Apa masih ada yang harus dibutuhkan keadaan fisik gitu di kantor Disduk Capil Pak? Ya, hampir semua yang kita bisa secara digital, ada akte pernikahan, akte perceraian ya, kemudian akte kelahiran dan akte kematian. Kemudian juga pindah domisili, ya, kemudian juga kita bisa mengupdate data itu. Memang karena kebiasaan masyarakat, ya untuk datang, mereka masih melihat bahwa ketika datang ke kantor pemerintah seperti di Disduk Capil ini agak lebih meyakinkan. Tapi mereka kalau untuk KTP mereka sudah tidak perlu datang lagi. Kita kira ini tinggal masalah kebiasaan Bu Rahma, dari penduduk Kota Manado, dan ini harus kita biasakan ketika kita sudah menjalankan digitalisasi ini. Baik, memang harus butuh adanya kebiasaan dari masyarakat begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak dengan baik, bagaimana Pak dengan Pemkot Kota Manado ini bisa menjamin untuk data dari penduduk gitu Pak ya? Apa kita ketahui memang sudah masih maraknya begitu Pak terkait dengan kebocoran data masyarakat begitu Pak? Iya. Tentu kita sangat concern dengan data kependudukan ini, karena kalau kita mau menjaga ini memang aplikasinya harus kita perkuat ya. Kita harus update secara berkala dan ya kita tentu tetap mengharapkan kedisiplinan dari ASN kita yang menjalankan tugas ini supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran data. Dan ini tentu kita tetap melakukan pembinaan-pembinaan secara berkala ya, untuk para petugasnya, para ASN kita, dan juga untuk aplikasi ini kita tetap update supaya keamanannya tetap terjaga. Itu yang kita kita laksanakan untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan ini. Baik, bagaimana Pak mekanisme pengaduan jika ada pungli atau pelayanan yang lambat di sektor ini Pak? Ya, kita tentu mempunyai tahapan-tahapan ya. Kita juga memang harus diakui masih menerima keluhan-keluhan masyarakat ya. Pertama tentang keterlambatan. Ya, ini ternyata memang kita selalu menginventarisasi keluhan-keluhan mereka, apa yang menyebabkan keterlambatan itu. Dan ini kita sudah bisa ketahui bahwa keterlambatan itu sebenarnya juga ada
ada kelengkapan-kelengkapan dari masyarakat yang bersangkutan itu yang ketika datang mengurus ini ada syarat-syarat belum terpenuhi. Kemudian juga tentu dari sisi petugasnya. Petugasnya itu ya tentu kalau kita menemukan keterlambatan tentu kita harus memberikan teguran, peringatan. Dan mengenai masalah pungli, kita juga memang ada beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat, dan setelah kita telusuri dan tentu kita mau melaksanakan pemeriksaan ya itu dari inspektorat, dan tentu kita memberikan punishment kepada petugas itu, dan tentu mereka juga harus kita segera ganti, kita geser ke tempat lain supaya yang mereka ketika untuk petugas di tempat tersebut sudah baru ya, sudah bukan yang melaksanakan kegiatan pungli itu bila mereka terbukti. Itu yang kita laksanakan di Pemkot Manado. Baik Pak Richard, terakhir Pak, ini apa janji dari Pemkot Manado kepada warga terkait dengan pelayanan publik ini Pak? Ya, kita harus meningkatkan ya segala kendala-kendala harus kita atasi, kemudian juga penjangkauan lebih luas, dan kemudian kita akan terus melakukan sosialisasi tentang digitalisasi ini. Ya, ini yang paling penting supaya kesadaran masyarakat juga Kota Manado ini bisa lebih paham tentang digitalisasi, khususnya di bidang pelayanan publik tentang surat-surat kependudukan ini. Begitu, Bu. Baik, semoga kedepannya untuk digitalisasi ini semakin masif ya Pak ya, tidak hanya di Kota Manado begitu, ya, tapi bisa ditiru oleh kota-kota lainnya. Terima kasih Pak Richard, Wakil Wali Kota Manado sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Pak. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi di Kota Ambon, Maluku. Menikmati kopi kini tak lagi sekadar menjadi gaya hidup, melainkan telah berkembang menjadi seni yang menyatukan banyak orang. Tetaplah bersama kami. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, menikmati kopi kini tak lagi sekedar menjadi gaya hidup, melainkan telah berkembang menjadi seni yang menyatukan banyak orang. Di Kota Ambon, Festival Kopi hadir untuk menampilkan kekayaan biji kopi lokal Maluku. Menariknya, ajang ini juga menjadi panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan keahlian mereka dalam meracik kopi secara profesional. Festival Kopi Moluka Kopi Party yang digelar di Kota Ambon menampilkan beragam jenis kopi lokal khas Maluku hingga kopi Nusantara lainnya melalui sejumlah stand buzzer. Tak hanya pameran, kegiatan ini juga melibatkan para barista dari Kota Ambon serta beberapa kabupaten dan kota di Maluku untuk berpartisipasi dalam lomba penyajian dan meracik kopi. Para peserta sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
Direktur Molucas Creative Development Team, Viani Juniati Huai bilang, rangkaian lomba dan uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur sekaligus melegitimasi kemampuan para peracik kopi di daerah. Inisiasi oleh Molucas Creative. Kita mengharapkan bahwa dari event ini akan sustainable, ya, melahirkan barista-barista yang profesional di Kota Ambon dan di Maluku. Dari selaku penyelenggara adalah event Maluku Coffee Party ini menjadi event tahunan, dan ini juga merupakan harapan dari Kementerian UMKM dan Pak Wali Kota sendiri karena beliau yang hadir di acara pembukaannya kami tanggal 21 kemarin, dan dia mengharapkan kegiatan ini harus terus berkelanjutan, harus terus diadakan, dan kita rencana untuk batch 2 tuh di Kota Tual tahun depan. Salah satu peserta mengaku uji kompetensi dan lomba meracik kopi ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam menambah pengalaman serta pengetahuan baru di dunia barista. Yang akan tampil nanti dengan pasangannya, kami persilakan juga untuk boleh karena katong di Kepulauan Kei menghubungi pasangannya jika belum itu kedapatan berada di lokasi ya, supaya ketika dipanggil nanti tidak dunia terlalu kopi lama. begitu. Jadi makanya ada ini katong berangkat dari Kei ke Ambon, katong niat belajar untuk Tentunya katong bisa ada hadiah kasih yang nantinya wadah kita yang berikan katong dapat bagi di pemenang sini, pertama, kembali kedua katong untuk pengalaman. Rencananya, kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala. Langkah ini menjadi upaya jangka panjang untuk melahirkan lebih banyak barista lokal Maluku yang memiliki sertifikasi profesi tingkat nasional. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani hari Anda dengan beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, saksikan Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi bersama Adisti Larasati dan Putri Oktaviani. Saya Rahma Piliang, sampai jumpa esok hari, tetaplah di Kompas TV Independen terpercaya.